والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, فإنsyaallah melanjutkan pelajarannya, pembahasan pada dars As-Salif pada pelajaran yang ketiga, halaman 28 dan seterusnya. Baik, kemarin sudah dibaca percakapannya dalam dars ini, ad-darsu as-salifu. Kemudian yang berikutnya, tamarinu, latihan-latihan pada dars yang ketiga ini. Awalan, yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hiwar atau dalam percakapan kemarin sebelumnya. Yang pertama, awalan yang pertama, lima ta'akhkharatul labu, ya, lima ta'akhkharatul labu, kenapa para mahasiswa itu terlambat? Jadi al-tullab di sini terkait dengan jami'ah, ya, universitas, maka diartikan dengan mahasiswa, ya, para mahasiswa, ya. Di dalam bahasa Arab sama, ya, thalib atau tullab, ya, untuk yang di madrasah ataupun untuk di jami'ah sama, ya, thalib, jamaknya tullab. Kalau di Indonesia dibedakan, ya, siswa dengan mahasiswa. Apa jawabannya? Annal pertama futihal yauma mutaakhiran, ya, ta'akhkharu, ya, jawabannya kalau diulang fi'ilnya, ya, ta'akhkharu, jadi at-tullab diganti dengan dhamir wawu untuk jamak. Ta'akhkharu li'annal mar'ama futihal yauma mutaakhiran, ya, mereka terlambat, ya, ta'akhkharu, mereka terlambat, ya, li'annal mar'ama futihal yauma mutaakhiran. Ya, ta'akhkhara itu bentuk fi'il madhi, ya, walaupun diawali dengan huruf ta, tetapi itu bukan fi'il mudhari', itu tetap bentuk fi'il madhi. Ta yang ada di awal ini ta huruf tambahan, ya, nanti mungkin insyaallah dalam beberapa pelajaran mendatang pada jilid yang ketiga ini akan dibahas, ya, bentuk fi'il yang semacam ini, ya. Baik. Berikutnya, pertanyaan yang kedua, fi ayyi sa'atin yuftahul mab'amu kulla yaumin wa mata futihal yauma. Ya, fi ayyi sa'atin, pada jam berapa, ya, yuftahul mab'amu kulla yaumin, kantin itu atau warung makan itu dibuka setiap hari, biasanya buka setiap hari. Wa mata futiha yauma, dan kapan, ya, kantin itu dibuka, pada hari ini atau pada hari tersebut. Apa jawabannya? Yuftahu saat tasati ya, yuftahu as-sa'ata as-sadisata illa rub'an
kulla yaumin, mungkin bisa ditambahkan ya untuk memperjelas kulla yaumin. Kemudian wa mata futihal yauma, wa futihal yauma as-sa'ata as-sadisata. Ya. Jadi biasanya buka jam 6 kurang seperempat ya, setiap hari. Adapun pada hari itu dia buka jam 6. Ya, jadi terlambat 15 menit ya. Baik. Kalisan yang ketiga berikutnya, fi ayyi syahrin. Ya, fi ayyi syahrin wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan apa ya, di bulan apa, dalam bulan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan? Apa jawabannya? Wulida fi syahri Rabi'in al-awwali. Rabi'inil awwali. Ya, beliau jadi wulida sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabi' awal. Ya. Baik. Berikutnya bisa dibaca gantian. Fi ayyi amin wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fi ayyi amin wulidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam ama sab'ina wa khamsiatin lil miladi. Ya, wulida sallallahu alaihi wasallam ama sab'ina wa khamsiatin lil miladi. Beliau sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun 570 Masehi. Ya, lahir atau dilahirkan pada tahun 570 Masehi. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu bentuknya majhul ya, kemarin sudah disinggung majhul, ya, dilahirkan. Ya. Adapun dalam bahasa Indonesia biasanya langsung dikatakan lahir. Ya. Ya, hakikatnya juga dilahirkan. Ya. Karena seorang anak, seorang bayi ya, dia dilahirkan. Wulida ya. Berikutnya, Fi ayyi amin wulidta anta. Pada tahun berapa engkau dilahirkan? Ya, fi ayyi amin wulidta anta. Pada tahun berapa engkau dilahirkan? Engkau Wulidtu saya dilahirkan ama arba'in arba'atin wa khamsiniatin wa khamsiniatin wa tis'i mi'ati wa tis'a. Gimana? Wulidtu ama arba'atin wa samanina wa tis'i mi'atin wa tis'imi'atin wa alfin lil miladi. Ya, itu kalau dilahirkan tahun 1984. Ya, ama arba'atin wa samanina wa tis'imi'atin wa alfin lil miladi. Ya, ini bilangan tahun menyebutnya seperti ini. Jadi disebutkan dari yang paling kecil satuan, kemudian puluhan, ratusan, ribuan seperti itu, dan itu sesuai dengan penulisan angka dalam bahasa Arab, ditulis dari kanan ya, sebagaimana bertulisan huruf ya, dari kanan dan dari yang terkecil ya, sesuai ya, tulisan Arab ditulis dari kanan, angka-angka dalam bahasa Arab ditulis dari kanan, dari yang bilangan kecil, satuan, puluhan, ratusan. Membacanya juga dari yang kecil sehingga sesuai ya, dari kanan ya. Ini yang umumnya demikian ya, untuk angka seperti ini. Dulu sudah pernah dibahas pada jilid yang kedua ya. Ini.
Berikutnya, Aina qatala kutila Aina qutila Umaru radhiyallahu anhu, di mana kutila terbunuh, dibunuh. Di mana Umar dibunuh? Iya. Di mana Umar radhiyallahu anhu dibunuh? Ya. Kutila fi fil Masjidin Nabawi. Fil Masjidin Nabawi. Ya, Umar radhiyallahu anhu dibunuh, ditikam ketika sedang mengimami sholat subuh. Berarti kan kejadiannya di masjid, di Masjid Nabawi, ya kan? Karena beliau mengimami kaum muslimin, para sahabat pada waktu sholat subuh. Ya, berarti kan kalau tempatnya berarti kan di masjid, ya, karena menjadi imam sholat ya di masjid, di Masjid Nabawi. Ini aina qutila Umaru radhiyallahu anhu, di mana Umar radhiyallahu anhu itu dibunuh atau terbunuh. Ya, qutila fil Masjidin Nabawi. Ya, qutila fil Masjidin Nabawi. Beliau terbunuh atau beliau dibunuh di Masjid Nabawi. Nah, perhatikan di sini pada soal tadi ya, di situ dibaca qutila. Ya, qutila Umaru. Ya, sehingga bermakna apa? Umar dibunuh sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan yang diinginkan dari kalimat ini. Di mana Umar dibunuh, sehingga dibaca qutila Umaru. Nah, kalau seandainya dibaca qatala Umaru, itu maknanya bagaimana? Umar membunuh. Ya, tidak sesuai dengan maksud kalimatnya. Ya, yang dimaksud kalimatnya tadi Umar dibunuh. Kalau dibaca qatala berarti Umar membunuh. Kan tidak sesuai. Sehingga yang seperti ini harus diperhatikan. Ya, dari lafaz-lafaz yang ada, penulisan seperti ini, kemudian dibaca apa, bagaimana, untuk makna yang bagaimana. Ya, itu ya. Dan perhatikan dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, ini terkait dengan apa, bagaimana, dan seterusnya, sehingga bisa dibaca dengan benar, dengan tepat, dan makna yang diharapkan juga benar dan tepat. Ini ya. Berikutnya, Ayu suratin tuqra'u fi kulli raqatin. iya, ayu suratin tuqra'u fi kulli raqatin. Maknanya apa? Surah apa yang dibaca setiap rakaat? Iya, surah apa yang dibaca pada setiap rakaat? Ayu. Nah, di sini ayu dengan marfu, dengan dhammah, ayu suratin. Sehingga fi'ilnya dibaca tuqra'u, dibaca. Surah apa yang dibaca? Ya, fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Pengaruh enggak ayu di situ dibaca dengan dhammah pada fi'ilnya, terkait dengan fi'ilnya? Ya, pengaruh. Kenapa? Ayu suratin tuqra'u. Nah, kalau dia dibaca ayu, maka dia kan marfu ya. Berarti dia menjadi apa? Naibu fa'il dari fi'il tuqra'u tersebut. Nah, sehingga di situ fi'ilnya dibaca tuqra'u, dibaca. Ayu suratin tuqra'u. Surat apa yang dibaca? Kenapa demikian? Ya, karena fi'il itu bisa dibaca taqra'u, engkau membaca. Bisa kan? Ya. Lafaz seperti itu, penulisan seperti itu bisa dibaca taqra'u, yang bermakna engkau membaca. Tetapi kalau ini dibaca taqra'u, tidak sesuai dengan ayu yang marfu tadi. Kenapa? Kalau dibaca taqra'u, mestinya ayya dia menjadi mansub, karena sebagai maf'ul bih dari taqra'u. Ya, ini ya. Jadi yang semacam ini ada keterkaitan, ada pengaruhnya dari makna, dari lafaz, dari i'rab, ya. Itu semua satu sama lain saling
keterkaitan, saling ada keterkaitan, saling mempengaruhi. Ya, benar semuanya. Dalam artian begini, kalau ini dibaca marfu ayu, maka fi'ilnya tuqra'u. Kalau ini dibaca mansub ayya, maka fi'ilnya taqra'u. Ya, itu benar, kedua-duanya benar, asal sesuai tadi. Ayu suratin tuqra'u, surat apa yang dibaca pada setiap rakaat. Kalau yang mansub ayya suratin taqra'u, ya, menjadi demikian. Ayya suratin taqra'u, surat apa yang kamu baca, ya, artinya menjadi seperti itu. Surat apa yang kamu baca fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Ini ya, jadi harokat itu mempengaruhi makna, ya, atau i'rab ya, i'rab itu mempengaruhi makna. Nih, jawabannya tadi apa? Suratul Fatihah. Iya, tuqra'u suratul Fatihati. Ini jawabannya, tuqra'u suratul Fatihati fi kulli raka'atin, ya, dibaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ini berikutnya, Manilladzi syuriqa kitabahu, kitabu, ya, kitabuhu. Manilladzi syuriqa kitabuhu, siapa yang dicuri bukunya, siapa yang bukunya itu dicuri, ya. Siapa? Suriqa Idris, ya. Jawabannya huwa Idrisu, dia adalah Idris, atau Idris alladzi suriqa kitabuhu, ya, ini. Jadi ini tanya jawab terkait dengan pelajaran kemarin, ya. Berikutnya, tamrin tanian yang kedua terkait dengan pembahasan di sini dalam pelajaran ini, salah satunya terkait dengan, ya, fi'il yang bentuk majhul. Ta'ammalil amsilatal atiyata, ya, ta'ammalil amsilatal atiyata, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Lil fi'lil mabni lil majhuli, untuk fi'il mabni, fi'il yang dibentuk, lil majhuli, untuk yang majhul. Perhatikan contoh-contoh berikut pada fi'il yang dibentuk untuk yang majhul. Wa'ayyin, dan tentukanlah naibal fa'ili, naibu fa'il, tentukan naibul fa'ilnya, fi kulli wahidin minha, pada masing-masing darinya, ya, pada masing-masing fi'il dari contoh-contoh tersebut, ya. Ini. Jadi kemarin dalam daras sudah disampaikan oleh Al-Mudarris, ya, penjelasan secara ringkas tentang fi'il yang dibentuk untuk maklum dan juga fi'il yang dibentuk untuk majhul. Jadi mabniyun lil maklum dan mabniyun lil majhul. Dan juga sudah disebutkan bahwasanya ketika fa'il itu dihilangkan pada fi'il yang mabni lil majhul, maka tempatnya itu digantikan oleh maf'ul bih. Ya, tempat dari fa'il yang dihilangkan itu digantikan oleh maf'ul bih dan kemudian dinamakan dengan naibu fa'il. Maf'ul bihnya tadi berubah nama, ya, karena dia menempati tempat fa'il yang dihilangkan, dia berubah nama, berubah kedudukan menjadi naibu fa'il dan dia marfu. Ini ya. Baik. Sekarang contoh-contoh yang lain di sini. Awalan yang pertama dalam hadis yang terkenal, ya, buniyal islamu ala khamsin, ya, buniyal islamu ala khamsin, ya, Islam itu dibangun pada 5 perkara, pada 5 hal. Ini buniyal islamu, Islam itu dibangun, Islam itu dibentuk, ya.
syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama syahadah, ya, persaksian, menyaksikan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada satupun ilah itu hak kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis salati, menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakati, menunaikan zakat. Yang keempat, wal haji, berhaji, ya, menunaikan haji. Yang kelima, wa shaumi ramadhana, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Di sini fi'il mabni lil majhul, fi'il yang dibentuk untuk majhul, yaitu pada lafaz bunya. Ya, bunya. Ini fi'il bentuk majhul. Baik. Kemudian naibu fa'ilnya al-islamu. Ya, naibu fa'il dalam hadis ini, dalam kalimat ini adalah al-islamu. Ya, sehingga dia marfu' dengan dhammah, ya, dengan tanda dhammah pada huruf akhir, ya. Al-islamu ini, bunyal islamu. Ya. Satu contoh lagi, yang kedua, qutila Aliyun radhiyallahu anhu bil Kufati. Ya, qutila Aliyun radhiyallahu anhu bil Kufati. Ali radhiyallahu anhu, ya, khalifah yang keempat, ya, itu dibunuh, ya, bil Kufah, di Kufah, di negeri Kufah. Nah, di sini fi'il yang bentuk majhul, yakni qutila, dibunuh. Kemudian naibu fa'ilnya Aliyun, Ali. Nah, dia marfu' dengan dhammah pada huruf akhir, ya, Aliyun. Ini sebagai naibu fa'il. Baik. Ya. Berikutnya ganti terusnya. La tustahul maktabatu yaumal jumu'ati. Tidak, kantor itu tidak, Perpustakaan itu tidak dibuka pada hari Jumat. Iya. Naibul fa'il maktabah. Fi'ilnya Tustahu. ya, fi'il mabni lil majhul, tuftahu, ya. Kemudian naibu fa'il al maktabatu, ya. La tuftahul maktabatu yaumal jumu'ati. Ya, dan perlu diingat juga ini bentuk fi'il mudhari', ya, tuftahu. Salah satu maknanya adalah menunjukkan kebiasaan, rutinitas. Berarti di sini perpustakaan itu biasanya tidak dibuka pada hari Jumat. Ya. Jadi setiap hari Jumat tidak dibuka perpustakaan tersebut. Ini makna yang terkandung dari kalimat ini. Baik. Berikutnya, Wujida hadal qalamu tahtal maktabi. Pena ini ditemukan di bawah meja. ya, fi'il mabni lil majhul mana? Ini ada Wujida fi'ilnya. Fi'il bentuk untuk majhulnya wujida. Kemudian naibu fa'il ada hadza. Ya, naibu fa'ilnya hadza. Baik. Al-qalamu apa? Badal. Ya, al-qalamu badal. Ini. Wujida hadzal qalamu tahtal maktabi. Ya, wujida hadzal qalamu tahtal maktabi. Wujida ini fi'il mabni lil majhul. Kemudian naibu fa'il adalah hadza. Ya, pena ini ditemukan. Ya, wujida ditemukan. Ya, tahtal maktabi di bawah meja itu. Berikutnya. tuk tang yadusa rakum Syariqi. yadusa riki Ya, dipotong tangan As-sariq pencuri. di tangan pencuri dipotong. Iya. Tangan pencuri itu dipotong, ya. Tuqta'u yadus sariqi.
Ya, tuqta'u yadus sariqi. Tangan pencuri itu dipotong. Fi'il mabni lil majhul mana? Tuqta'u. Ini fi'il yang dibentuk untuk majhul ini. Tuqta'u. Kemudian naibu fa'il yadu. Ini naibu fa'ilnya yadu, tangan. Ya, ini. Berikutnya. La yusma'ul adanu fi baitina. Iya. Adhan tidak terdengar dari rumah kami. Di rumah kami. Fi baitina, di rumah kami. La yusma'ul adhanu fi baitina. La yusma'ul adhanu fi baitina. Azan itu tidak didengar atau tidak terdengar di rumah kami. Fi'il mabni lil majhul yang mana? Yusma'u. Naibu fa'ilnya al-adhanu. Ya, ini. Berikutnya. Yajibu an yuktabal unwanu bi khatin wadihin. Ya. Wajib alamat itu ditulis dengan tulisan yang jelas. Iya. Yajibu an yuktabal unwanu bi khatin wadihin. Yajibu an yuktabal unwanu bi khatin wadihin. Wajib untuk ditulis alamat itu dengan tulisan yang jelas. Fi'il mabni lil majhul yuktaba. Ya, di sini dinasabkan oleh an ya, an yuktaba. Asalnya yuktabu. Ya, kemudian naibu fa'ilnya al-unwanu. Iya, al-unwanu. Ini. Berikutnya. Ubidu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu salasin wa sittina sanatan. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada usia 63 tahun. Ya. Qubidhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu salasin wa sittina sanatan. Ya, qubidhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu salasin wa sittina sanatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau arti harfiahnya ya qubidha itu dimakamkan, dikebumikan ya, dikubur, dimakamkan. Wa huwa, wawunya di sini wawu apa? Hal, ya wawu hal menunjukkan keadaannya. Ya, dalam keadaan beliau ibnu salasin wa sittina sanatan. Ya, di sini dalam bahasa Arab ya untuk mengungkapkan umur ya terkadang bisa menggunakan ungkapan seperti ini dengan ibnu salasin wa sittina sanatan, anak 60 tahun. Kalau arti secara harfiah ya anak 60 tahun, tapi maknanya tadi dalam keadaan beliau berusia 63 tahun ya, dengan lafaz ibnu seperti ini biasa atau lazim digunakan dalam bahasa Arab seperti ini untuk menunjukkan usia seseorang. Jadi fi'il mabni lil majhul, fi'il yang dibentuk untuk majhul, qubidha, kemudian naibu fa'il an-nabiyyu. Ya. Ini contoh ya fi'il mabni lil majhul dan naibu fa'ilnya. Kemudian di sini ada penjelasan tambahan pada tamrin yang berikutnya, barisan yang ketiga. Ta'ammal ma yali. Perhatikan hal berikut ini. Jalasa talibu. Jalasa at-talibu. Siswa itu duduk. Ya, siswa itu duduk. Nah, dalam kalimat ini, ya huna di sini dalam kalimat ini at-talibu fa'ilun. Kata at-talibu ini sebagai fa'il, ya kedudukannya sebagai fa'il. Artinya dia yang melakukan perbuatan jalasa. Ya, jalasa at-talibu, siswa itu duduk. Ya, jadi dia fa'ilnya.
Al-fa'ilu yataqaddamuhu fi'lun mabniyun lil ma'lumi. Jadi fa'il itu, ya, yang dimaksud dengan fa'il menurut istilah nahwu, ya, secara tata bahasa, ya, bukan secara makna tetapi secara tata bahasa atau secara nahwu, fa'il itu, ya, yataqaddamuhu fi'lun mabniyun lil ma'lumi. Ya, yataqaddamuhu kalau diartikan harfiah mendahuluinya. Ya, fa'il itu mendahuluinya fi'il mabni lil ma'lum. Artinya mendahului fa'il adalah fi'il mabni lil ma'lum. Bisa dipahami? Maksudnya apa? Fa'il itu didahului oleh fi'il yang dibentuk untuk yang maklum. Ya, jadi yataqaddamuhu, ya, dhamir ha di sini kembali ke fa'il. Jadi fi'il mabni lil ma'lum ini mendahului fa'il. Jadi fa'il didahului oleh fi'il mabni lil ma'lum. Seperti contoh tersebut, jalasa ini fi'il mabni lil ma'lum, fi'il yang dibentuk untuk yang maklum, kemudian baru diikuti fa'il. Ini. Kemudian kalimat yang kedua, su'ila talibu. Su'ila at-talibu. Ya, siswa itu ditanya. Ya, su'ila talibu, siswa itu ditanya. Ya, huna di sini dalam kalimat ini at-talibu naibu fa'ilin. Kata at-talibu ini sebagai naibu fa'il. Ya, at-talibu ini sebagai naibu fa'il. Nah, untuk naibu fa'il bagaimana? Naibul fa'ili yataqaddamuhu fi'lun mabniyun lil majhuli. Nah, jadi kalau naibu fa'il ini didahului oleh fi'il mabni lil majhul, fi'il yang dibentuk untuk yang majhul. Ini. Jadi ini bedanya antara fa'il dengan naibu fa'il, atau beda antara fi'il mabni lil ma'lum dengan fi'il mabni lil majhul dari sisi fa'il ataupun naibu fa'il seperti ini. Perhatikan dari contohnya, jalasa talibu dan su'ilat talibu. Ya, at-talibu sama marfu' tetapi berbeda. Yang satu sebagai fa'il, yang satu sebagai naibu fa'il. Yang menentukan apa? Bentuk fi'ilnya tadi. Kalau fi'il yang mendahului itu fi'il bentuk maklum, ya, mabni lil maklum, maka at-talibu sebagai fa'il. Tetapi kalau yang mendahului itu fi'il mabni lil majhul, fi'il yang bentuk untuk majhul, maka at-talibu di sini sebagai naibu fa'il. Ini ya, jadi perhatikan. Ringkasnya, fa'il itu dengan fi'il mabni lil ma'lum, kalau naibu fa'il itu dengan fi'il mabni lil majhul. Itu pasangannya seperti itu. Ya. Jadi tidak akan misalkan fi'il mabni lil majhul kemudian disertai dengan fa'il. Tidak akan demikian. Atau sebaliknya, tidak akan fi'il mabni lil ma'lum itu kemudian disertai dengan naibu fa'il. Tidak akan demikian. Masing-masing sudah ada tempatnya. Ya, seperti disebutkan di sini. Baik. Dan ingat sekali lagi, ini dari sisi nahwu, ya, kaidahnya seperti ini. Jangan rancu, jangan keliru dengan dari sisi makna, dari sisi arti. Nanti berbeda. Ya, terkadang berbeda kalau dari sisi arti, ya. Baik. Tapi ini penjelasan pembahasan dari sisi nahwu, ya, seperti ini. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, kemudian mungkin satu tadi ada kalimat
nanti saja, mungkin di beberapa tamrin berikutnya insya Allah ada pembahasannya ya, nanti keterangannya menyusul aja. Kita lanjutkan dulu pembahasan tamrin yang berikutnya. Rabi'an, tamrin yang keempat, ibnil af'al al-atiyata lil majhuli. Bentuklah fi'il berikut untuk majhul, untuk yang majhul. Nah, jadi fi'ilnya dibentuk menjadi bentuk fi'il majhul. Lahil, ya, perhatikanlah, annal fi'lal madhiya al-mabniya lil majhuli, bahwasanya al fi'lal madhiya, fi'il madhi al-mabniya lil majhuli, yang dibentuk untuk yang majhul, ya, fi'il madhi yang dibentuk untuk yang majhul itu yuksaru ma qabla akhirih, di kasrah huruf sebelum akhirnya, huruf sebelum huruf akhir itu di kasrah, ya, huruf sebelum huruf akhir, ma qabla akhirih, huruf sebelum huruf akhir itu di kasrah, ya. Wa yudhammu kullu mutaharrikin qablahu, dan di dhammah, ya, wa yudhammu, di dhammah, diberi harakat dhammah, kullu mutaharrikin, setiap huruf yang berharakat, qablahu, sebelumnya, yaitu sebelum huruf yang dikasrah tadi, ya. Ini, jadi ini kaidah pembentukan fi'il mabni lil majhul, ya. Ya, kalau di sini pembahasannya baru fi'il yang 3 huruf mudah, ya. Tetapi nanti untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf, ya, maka perhatikan kaidah ini. Jadi ini kaidah secara umum untuk semua bentuk fi'il madhi, tidak hanya yang 3 huruf, tapi juga untuk yang 4, 5 ataupun 6 huruf, ya. Jadi kalau dilihat fi'il madhi lebih dari yang 3 huruf, ya, fa'ala, kemudian sesuai kaidah tadi, sebelum huruf akhir, huruf akhirnya kan lam kalimah, ya. Nah, sebelumnya itu di kasrah, nah, jadi yang diubah sebelumnya. Jadi huruf akhir tetap seperti asalnya, fa'ala, ya, dia tetap dengan fathah. Nah, kemudian sebelum huruf akhir dia di kasrah, sebelum lam kalimah hurufnya di kasrah, diberi harakat kasrah. Ya, ini yang pertama tadi, ya, yuksaru ma qabla akhirih. Kemudian berikutnya, setiap huruf berharokat sebelumnya, sebelum huruf yang dikasrah tadi, sebelumnya kan berarti kesananya, ya, ke huruf yang dari huruf sebelum akhir ke huruf yang paling awal, ya. Setiap yang berharokat itu di dhammah. Nah, ini yang berharokat pada fa kalimah, dia berharokat, ya. Maka ketika dibentuk majhul dia menjadi dhammah. Sehingga dari fa'ala akan menjadi fu'ila. Nahwu contohnya di situ, dari kataba menjadi kutiba. Ini untuk yang 3 huruf seperti ini. Dan untuk yang, ya, mungkin sebagai pembanding atau untuk diketahui sekilas saja, ya. Kalau nanti fi'ilnya lebih dari 3 huruf, istaghfara misalkan, nah, ini kan lebih dari 3 huruf, istaghfara, meminta ampun, ya, meminta ampunan. Nah, kemudian dia dibentuk menjadi majhul, bentuk yang untuk majhul. Bagaimana? Ya, sesuai dengan kaidahnya tadi, ya, dibentuk dulu sesuai dengan bentuk yang maklum tadi, bentuknya sama persis, ya, huruf-hurufnya sama persis, tidak ada perubahan secara asal, ya. Kemudian huruf yang akhir tetap sebagaimana asalnya dengan fathah, istaghfara, huruf ra, huruf akhir tetap dengan fathah untuk fi'il madhi. Kemudian sebelum huruf akhir, yaitu pada huruf fa, apa? Di kasrah. Ini.
sebelum huruf akhir di kasrah. Kemudian sebelumnya setiap huruf yang berharokat diubah menjadi dhammah. Pada hamzah wasal ini berharokat diubah menjadi dhammah. Mana lagi huruf ta berharokat dia diubah menjadi dhammah. Ya. Jadi kaidahnya hanya itu kan? Ya, jadi yang sebelum akhir di kasrah, kemudian sebelumnya huruf yang berharokat diubah menjadi harakat dhammah. Selesai. Berarti apa? Sisanya itu sesuai dengan aslinya. Kalau di sini sin sukun, ya berarti dia tetap sukun, tidak ada perubahan. Kemudian di sini ghainnya sukun, ya dia juga tetap sukun di sini pada masyhur, tidak ada perubahan. Karena yang disebutkan di situ perubahan pada dua hal tadi. Berarti yang lainnya tetap seperti asalnya. Sehingga dari istaghfara dibentuk masyhur, untuk yang masyhur menjadi ustughfira. Ini menjadi ustughfira. Kaidahnya sama seperti itu. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Ya. Nanti yang 4 huruf, yang 5 huruf juga seperti itu. Ya. Goinnya yang lemah. Hah? Saya kira goinnya yang lemah bukan? Bukan. Sesuai dengan asal nanti. Mana yang berharokat yang diubah menjadi dhammah. Kalau sukun tetap sukun. Yang berharokat. Iya. Satu contoh lagi ya. Adkhala, memasukkan. Adkhala, 4 huruf ya. Semuanya ada 4 huruf. Dibentuk masyhur. Bagaimana? Iya. Ya, huruf terakhir tetap fathah, sebelumnya di kasrah, kemudian yang berharokat hamzah diganti dengan dhammah. Yang lainnya tetap udkhila. Ya, ini. Karena yang disebutkan di sini hanya yang 3 huruf ya. Padahal nanti ada fi'il 4 huruf, ada fi'il 5 dan 6 huruf. Nah, kaidah ini berlaku untuk semuanya. Ya, ini. Nah, kalau seandainya kaidahnya hanya disebutkan fi'il madhi itu dibentuk masyhur dari fa'ala menjadi fu'ila, hanya itu saja, maka nanti akan kesulitan ketika menemukan yang 4, 5 atau 6 huruf. Bagaimana caranya? Kalau hanya sekedar dari fa'ala menjadi fu'ila, atau mungkin ain kalimah diubah menjadi kasrah, fa kalimah diubah menjadi dhammah, tidak seperti itu. Kaidahnya bukan ain kalimah di kasrah atau fa kalimah dhammah, bukan. Tetapi tadi yang disebutkan di sini, huruf sebelum akhir di kasrah dan sebelumnya setiap huruf yang berharokat itu diubah menjadi dhammah. Kullu mutaharrikin, setiap huruf yang berharokat. Bukan fa kalimah, tetapi setiap huruf yang berharokat. Ini ya. Jadi kaidah yang disebutkan itu perhatikan sesuai dengan penerapannya. Persis. Contoh ya, ini ada 2 bagian ya, masing-masing kolom ya. Judulnya sudah disebutkan di situ, al-mabniyyu lil ma'lum, yang dibentuk untuk yang maklum, kemudian al-mabniyyu lil majhul, yang dibentuk untuk yang majhul. Yang kedua juga sama ya. Contoh langsung saja ya. Daraba menjadi duriba, syariba menjadi syuriba. Ini daraba duriba, syariba syuriba. Satu lagi, sami'a menjadi sumi'a, sami'a sumi'a. Ghasala menjadi ghusila, ghasala ghusila. Berikutnya satu baris, zabaha zubiha, ya. akhadha ukhidha. Iya, zabaha zubiha, akhadha ukhidha. Ini ya. Berikutnya bana bunia, ya. hafidho hufidho Hufidho ya. Bana bunia. Nah, di sini ada perubahan dari alif bana menjadi huruf ya, bunia. Ya, untuk yang ilah di akhir seperti ini. Bana menjadi bunia.
Hafizah menjadi hufizah. Berikutnya walada wulida sa'ala su'ila. ya, walada wulida sa'ala su'ila. Nah, untuk su'ila penulisan hamzahnya ini dengan huruf ya. Jadi ditulis seperti ini, su'ila. Jadi hamzahnya ditulis dengan hamzah yang ada di huruf ya, su'ila. Ya, kalau sa'ala kan hamzahnya di atas alif ya. Nah, kalau su'ila itu hamzahnya di atas ya. Su'ila. Berikutnya Wajada wujida qara'a quri'a. ya, wajada wujida qara'a quri'a. Ini juga penulisan hamzahnya dengan ya, quri'a. Jadi hamzahnya ditulis dengan ya. Hamzah yang ditulis di atasnya ya itu ya. Gitu. Jadi hamzah kan ada ditulis dengan di atas alif atau di bawah alif, kemudian ada di atas wawu, kemudian ada yang di atas ya. Ini quri'a seperti ini. Ya. Kalau artinya tinggal disesuaikan ya. Daraba memukul, duriba dipukul, syariba minum, syuriba diminum. Yang lain sudah tahu ya artinya? Ada yang belum tahu? Zabaha menyembelih. Zabaha menyembelih, zubiha disembelih. Yang lain? Sami'a mendengar, ghasala mencuci, akhadha mengambil, bana membangun, ya, bunia tadi dibangun, ya, hafizah menjaga, walada melahirkan, sa'ala bertanya, wajada menemukan, qara'a membaca. Ini fi'il yang madhi. Nah, sekarang yang berikutnya untuk fi'il mudhari' pada tamrin yang berikutnya, khamisan yang kelima, ibnil af'al al-atiyata lil majhuli. Bentuklah fi'il berikut untuk majhul. Lahir, perhatikanlah. Ini kaidah untuk fi'il mudhari'. Anna fi'il al-mudhari'a al-mabniyya lil majhuli, bahwasanya fi'il mudhari' yang dibentuk untuk majhul yudhammu awwaluhu, di dhammah huruf awalnya, diberi harakat dhammah pada huruf awal, huruf pertama, ya. Wa yuftahu ma qabla akhirih, dan di fathah pada huruf sebelum akhir, ya. Ini untuk fi'il mudhari'. Kaidah pembentukannya fi'il bentuk majhul untuk yang majhul seperti ini. Jadi huruf pertama di dhammah dan huruf sebelum huruf akhir itu di fathah. Ya, nahwu contohnya di situ dicontohkan yaktubu. Ya, yaktubu diubah menjadi bentuk untuk majhul. Huruf pertama di dhammah, kemudian sebelum akhir di fathah. Yang lainnya tetap sama seperti asalnya, tinggal menjadi yuktabu. Ya, kalau dibuat wazan dari mudhari' yaf'ulu atau yaf'alu atau yaf'ilu, ya, kan ain kalimahnya ada 3 macam ini. Kemudian dibentuk majhul menjadi satu bentuk, yuf'alu. Ini yang madhi juga demikian, hanya satu bentuk majhul, ya. Jadi untuk yang bentuk majhul itu hanya satu bentuk, ya. Kalau yang maklum harakat ain kalimahnya ada 3 macam, ya. Yang madhi ada 3, yang mudhari' juga ada 3. Tapi untuk bentuk majhulnya ini hanya ada satu bentuk. Dan untuk mudhari' seperti ini kaidahnya huruf pertama di dhammah dan sebelum akhir itu di fathah. Dan sebagaimana madhi tadi, ini berlaku untuk semuanya, yang 3 huruf, yang 4 huruf, yang 5 huruf, ataupun yang 6 huruf. Istaghfara tadi mudhari'nya apa? Yastaghfiru, ya. Yastaghfiru. Ini yastaghfiru. Ini mudhari'nya dari istaghfara, meminta ampun. Ya, dia diubah menjadi majhul, bentuk untuk yang majhul sesuai kaidahnya. Huruf pertama
diubah menjadi dhamma, di dhamma. Tapi pada huruf mudhari'ahnya dhamma. Kemudian huruf sebelum akhir di fathah. Pada huruf fa ya, di sini asalnya kasrah ya, ini diubah menjadi fathah. Sudah selesai. Yang lainnya tetap seperti asalnya, sehingga bentuk majhulnya menjadi yustaghfaru. Yustaghfaru. Ini. Tadi apa? Adkhala, mudhari'nya yudkhilu. Adkhala yudkhilu, memasukkan. Ini dibentuk menjadi majhul. Huruf pertama di dhamma, ya, kebetulan sudah dhamma, ya sudah tetap dhamma. Kemudian huruf sebelum akhir di fathah, ini diganti fathah, sehingga menjadi yudkhalu. Yang jelas di sini kaidah ini berlaku untuk semua bentuk fi'il mudhari', baik yang 3 huruf, 4 huruf, 5 ataupun 6 huruf. Ini. Sekarang latihannya sama seperti tadi. Di sini disediakan kolom-kolomnya, al-mabniyu lil ma'lum, al-mabniyu lil majhul. Contoh yang pertama, yashrabu menjadi yushrabu. Yashrabu yushrabu. Ya, yafhamu menjadi yufhamu. Yafhamu yufhamu. Yashrabu meminum, yushrabu diminum. Yafhamu memahami, faham, yufhamu difahami. Ini contoh lagi, ya'budu beribadah atau menyembah. Al-mabni lil majhul menjadi yu'badu. Yu'badu, diibadahi atau disembah. Yakhluqu menciptakan. Yakhluqu menciptakan. Mabni lil majhul menjadi yukhlaqu. Yukhlaqu, diciptakan. Ganti. Yaqta'u yuqta'u. Yashrahu yashrahu. Iya. Yaqta'u yuqta'u. Yuqta'u, memotong, dipotong. Yashrahu yushrahu. Yushrahu, menjelaskan, dijelaskan. Berikutnya, yas'alu yas'alu, ya'khudhu yu'khadhu. ya, yas'alu yus'alu, hamzahnya tetap ditulis seperti itu dengan alif, ya. Yus'alu, yas'alu yus'alu, bertanya, ditanya. Ya, kemudian ya'khudhu yu'khadhu. Nah, ini hamzahnya dengan wawu, yu'khadhu, penulisan hamzahnya dengan wawu, ya. Yu'khadhu, ini mengambil, diambil. Berikutnya, yabni yubni yubna. nah, yubna, ya. Untuk fi'il mudhari' yang huruf akhirnya illah, di sini ketika tadi sebelum huruf akhir di fathah, maka huruf akhirnya berubah menjadi alif. Kalau huruf akhirnya illah dari yabni, dia menjadi yubna, ya. Ya-nya yang akhir itu berubah menjadi fathah. Yubna, bukan yubnai, tapi yubna. Ini. Terus? Yalidu yulad. Ya, disebutkan di situ, ya, yuladu. Yuladu. Yalidu, yuladu. Ini untuk fi'il yang apa? Mu'tal fa, huruf fa kalimah berupa huruf illah, yaitu wawu. Yalidu, di situ wawunya dihilangkan. Nah, ketika dibentuk menjadi majhul, wawunya muncul kembali. Ada penjelasan di bawah, ya, catatan kaki. Lahil, perhatikanlah, anna wawal misali la tuhdafu fil mudhari'i al mabniyi lil majhuli. Bahwasanya wawu misal, jadi wawu pada fi'il misal atau fi'il yang fa kalimahnya berupa huruf illah, yakni wawu dalam hal ini, itu tidak dihilangkan, ya, wawunya itu tidak dihilangkan pada mudhari' yang dibentuk untuk majhul. Ya, sehingga di situ bentuk majhulnya menjadi yuladu, wawunya tetap ada.
Tetapi pada bentuk maklum itu wawu dihilangkan, yalidu. Asalnya yaulidu, tetapi kemudian wawunya dihilangkan menjadi yalidu. Ya, pada fi'il misal atau fi'il mu'tal fa. Ya, ini. Yabni yubna, membangun, dibangun. Kemudian yalidu yuladu, melahirkan, dilahirkan. Ya, ini seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Nah, di situ lam yalid ini fi'il bentuk maklum, walam yulad ini bentuk fi'il majhul. Ya. Dia Allah tidak beranak dan tidak pula diperanak atau dijadikan anak. Ya, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Lam yalid walam yulad. Ya, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak beranak, tidak dijadikan anak. Ya, berikutnya yakwi, yukwa, yajidu, yujadu. iya, yakwi, yukwa, ya yang akhir berubah menjadi alif ya. Yukwa, yakwi menyetrika, yukwa disetrika. Yajidu menemukan, wawunya muncul ketika dibentuk majhul menjadi yujadu, ditemukan. Yad'u menjadi yud'a, wawunya diubah menjadi alif, yud'a. Yad'u menyeru, mengajak, yud'a diseru, diajak. Yazinu yuzanu, wawunya tidak dihilangkan, wawunya muncul. Yuzanu, yazinu, ya yazinu menimbang, yuzanu ditimbang. Ini pembentukan fi'il mudhari' untuk majhul, yang dibentuk untuk yang majhul seperti ini. Jadi ini pembentukan fi'il bentuk majhul pada fi'il madhi dan juga pada fi'il mudhari' seperti ini. Dan sekali lagi kaidah yang disebutkan tadi ini berlaku untuk semua bentuk tersebut, baik yang 3 huruf maupun yang 4, 5 ataupun 6 huruf yang sudah ada huruf tambahannya. Ya, nanti menyusul insyaallah untuk fi'il yang ada huruf tambahannya. Ini dulu. Ada yang ditanyakan dari ini? Yukwa itu alifnya dia Pak yang bengkok. Alifnya yang bengkok. Yubna, yukwa, yud'a. Ini semua penulisan alif di akhir itu dengan alif bengkok atau alif yang bentuknya iya. Ya. Kaidahnya sudah. Karena ini 4 huruf ya. Kata ini tersusun dari 4 huruf. Nah, untuk yang kata yang tersusun dari 4 huruf, semua alif yang di akhir itu ditulis dalam bentuk ya atau yang biasa disebut alif bengkok. Itu yang 4 huruf atau lebih. Semuanya ditulis dalam bentuk ya alifnya. Kalau yang dibedakan itu yang 3 huruf. Ya. Ada lagi? Ya. Ini ya. Ini dulu untuk malam ini. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.